Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Hukum dan Etika Jurnalistik Ibu Nafasa Hafasadena Eskom I Entos. Dan tak lupa teman-teman dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Saya Wardah Pujana dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Al-Qadiri, Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengaduan ke Dewan Pers. Sebelum mengetahui bagaimana tata cara pengaduan ke Dewan Pers, terlebih dahulu kita mengetahui tentang pengertian dan sejarah terbentuknya Dewan Pers di Indonesia. Pengertian Dewan Pers. Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Sejarah terbentuknya Dewan Pers. Dewan Pers pertama kali dibentuk pada tahun 1968. Pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 12 Desember 1966. Dewan Pers kala itu sesuai pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1996 berfungsi mendampingi pemerintah bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional. Sedangkan Dewan Pers dijabat oleh Menteri Penerangan sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pers. Kemudian seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Dewan Pers, Dewan Pers berubah menjadi lembaga yang independen, di mana fungsi Dewan Pers yang independen ini tidak lagi menjadi penasehat pemerintah, tetapi untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Tugas, fungsi, dan kewajiban Dewan Pers. Tugas dan fungsi Dewan Pers berdasarkan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, melakukan pengkajian untuk mengembangkan kehidupan pers, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, mengembangkan komunikasi antar pers, masyarakat, dan pemerintah, memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan, dan yang terakhir mendata perusahaan pers. Adapun prosedur pengaduan Dewan Pers, klasifikasi aduan dan penyelesaian aduan. Dalam ketentuan umum pasal 1, terdapat pengaduan, pengadu, teradu, kuasa pers, kasus pers, karya jurnalistik, kegiatan jurnalistik, kode etik jurnalistik, mediasi, adjudikasi, risalah, penyelesaian pengaduan, pernyataan penilaian dan rekomendasi. Kemudian dalam ruang lingkup, dalam pasal 2, hal yang bisa diadukan Dewan Pers menerima pengaduan kasus pers yang menyangkut 1. Karya jurnalistik, perilaku dan atau tindakan wartawan yang terkait dengan kegiatan jurnalistik. Yang kedua, kekerasan terhadap wartawan dan atau perusahaan pers. Yang ketiga, iklan sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 3.
Karya jurnalistik yang diadukan adalah karya yang diterbitkan atau disiarkan selama-lamanya 2 bulan sebelumnya, kecuali untuk kasus khusus yang menyangkut kepentingan umum, prasangka atau kebencian terkait suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, ajakan melakukan tindakan kekerasan atau hal-hal atas pertimbangan dewan atau hal-hal lain atas pertimbangan Dewan Pers. Kemudian dalam pasal 4, hal yang tidak bisa diadukan. Dewan Pers tidak menangani pengaduan karya jurnalistik yang sudah diajukan ke kepolisian atau pengadilan, kecuali 1. Pihak pengadu bersedia mencabut pengaduannya ke kepolisian atau pengadilan untuk diselesaikan oleh Dewan Pers. Yang kedua, kepolisian menyerahkan penyelesaian kasus tersebut ke Dewan Pers. Yang ketiga, kasus yang ditangani oleh kepolisian atau pengadilan dapat mengancam dan membahayakan sendi-sendi kemerdekaan pers dan hak asasi manusia. Yang keempat, dalam hal butir B di atas terjadi, Dewan Pers dapat melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk memprioritaskan penanganan kasusnya di Dewan Pers. Dalam bab 3, para pihak, pasal 5, pengaduan terhadap karya jurnalistik. Jika terkait karya jurnalistik, teradu adalah penanggung jawab media. Pengadu mengajukan karya jurnalistik yang diduga melanggar Undang-Undang Pers dan atau Kode Etik Jurnalistik. Dalam pasal 6, pengaduan terhadap kegiatan jurnalistik. Jika terkait kegiatan jurnalistik, teradu adalah wartawan beserta penanggung jawab media yang bersangkutan. Pengadu mengajukan bukti kegiatan jurnalistik yang diduga melanggar Undang-Undang Pers dan atau Kode Etik Jurnalistik. Pasal 7, kuasa pengaduan. Pengadu sedapat mungkin berhubungan langsung dengan Dewan Pers. Kehadiran kuasa dapat diterima jika dilengkapi surat kuasa. Jika dalam proses penanganan pengaduan dibutuhkan kehadiran pihak media yang diadukan, maka yang hadir adalah penanggung jawab atau yang diwakili dengan dilengkapi surat tugas. Dalam bab 5, administrasi pengaduan. Pasal 8. Pengaduan dapat diajukan secara tertulis atau dengan mengisi formulir pengaduan yang disediakan oleh Dewan Pers. Pengadu wajib mencantumkan identitas diri. Pengaduan ditujukan kepada Dewan Pers yang beralamat di gedung Dewan Pers. Berkas pengaduan yang diberikan kepada Dewan Pers pada prinsipnya bersifat terbuka, kecuali Dewan Pers menentukan lain. Pengaduan terhadap media cetak, lembaga penyiaran, dan cyber menyebutkan nama media, tanggal edisi penerbitan atau publikasi, judul tulisan atau program siaran, alamat, laman detail artikel untuk media cyber, dan atau deskripsi foto dan ilustrasi yang dipersoalkan dengan melampirkan dokumen dan atau data pendukung, serta jika ada bukti komunikasi menyangkut berita yang dipersoalkan dengan media yang bersangkutan. Dalam bab 5, penanganan pengaduan. Pasal 9, penanganan pengaduan diawali penjelasan secara tertulis kepada pengadu dan teradu tentang detail pengaduan, proses yang akan dilaksanakan, dan hasil dari pengaduan. Penanganan pengaduan dilakukan di sekretariat Dewan Pers atau di tempat lain yang ditetapkan Dewan Pers. Proses penanganan pengaduan dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak pengaduan diterima. Perkembangan penanganan pengaduan diumumkan di website Dewan Pers. Dalam pasal 10, pengaduan gugur apabila 1. Pengadu tidak menanggapi 2 kali atau panggilan Dewan 2 kali surat atau panggilan Dewan Pers. 2. Pengadu mencabut pengaduannya. Pengadu yang pengaduannya gugur tidak bisa mengadu lagi untuk kasus yang sama. Dewan Pers tetap memproses pemeriksaan meskipun pihak teradu sudah 2 kali dikirimi surat, tidak membalas atau dipanggil tidak datang. Dewan Pers dalam menangani pengaduan dapat mengundang dan meminta keterangan dari pengadu dan penanggung jawab media yang diadukan. Dewan Pers dalam menangani pengaduan dapat meminta pendapat pakar. Dalam bab 5, pengambilan keputusan, pasal 11. Dewan Pers melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan dari pengadu dan teradu untuk mengeluarkan keputusan. Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat menyurat, mediasi, dan atau adjudikasi.
Hasil mediasi para pihak dituangkan dalam risalah penyelesaian pengaduan dan ditandatangani oleh para pihak. Hasil mediasi prinsipnya bersifat tertutup kecuali para pihak sepakat untuk terbuka. Jika mediasi tidak mencapai sepakat, Dewan Pers akan mengeluarkan pernyataan penilaian dan rekomendasi. Pernyataan penilaian dan rekomendasi ditetapkan melalui rapat pleno dan disampaikan kepada pengadu dan teradu serta diumumkan secara terbuka. Dalam bab 7, pelaksanaan keputusan Dewan Pers, pasal 12. Pengadu melaksanakan isi pernyataan penilaian dan rekomendasi paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pernyataan penilaian dan rekomendasi. Teradu wajib melaksanakan isi pernyataan penilaian dan rekomendasi pada kesempatan pertama. Teradu wajib memuat atau menyiarkan pernyataan penilaian dan rekomendasi di media bersangkutan. Jika perusahaan pers tidak mematuhi pernyataan penilaian dan rekomendasi, Dewan Pers akan mengeluarkan pernyataan terbuka kasus untuk itu. Apabila putusan Dewan Pers berisi rekomendasi pemuatan hak jawab tidak dilaksanakan oleh perusahaan pers, dapat berlaku ketentuan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pers. Dalam hal Dewan Pers menilai kasus yang diadukan bukan kasus pers, pengadu dapat mengajukan permohonan kepada Dewan Pers untuk tetap membantu penyelesaian kasusnya melalui mekanisme di luar prosedur pengaduan ini. Demikian proses pengaduan dalam Dewan Pers. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, ini sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.